Sudah kelihatan, moderator? Sudah, di full screen kan? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan terkait dengan hasil penelitian kami, ya. Dan mungkin terima kasih pada teman-teman yang masih standby, yang masih mengikuti kegiatan hari ini. Baik, nama saya Evi Rahayu, saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Jadi saya dari Riau. Nah, untuk kajian teori yang saya lakukan terkait dengan eh, hakikat parenting dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, ya, relevansinya dengan kondisi dan problematika kontemporer seperti itu. Oke, next. Latar belakang. Jadi dari latar belakang ini kami memaparkan terkait dengan era digital dan generalisasi digital natif. Kemudian di kemajuan teknologi digital telah melahirkan generasi yang tumbuh dalam lingkungan teknologi canggih, menuntut pendekatan pengasuhan yang adaptif dan relevan. Kemudian pergeseran paradigma parenting. Nah, di sini dilihat dari pola asuh anak ya dan dinamika pengasuhan dalam keluarga muslim mengalami perubahan yang signifikan akibat dominasi media sosial sebagai sumber informasi utama. Kemudian urgensi rekonstruksi. Jadi di sini diperlukan kajian ulang hakikat parenting dari perspektif filsafat pendidikan Islam untuk menemukan landasan teori yang kokoh seperti itu. Nah, tantangan utama dalam penelitian ini yang pertama terkait dengan distraksi digital. Kemudian yang kedua terkait dengan penurunan interaksi spiritual, kemudian perubahan nilai sosial, kemudian kesenjangan literatur. Seperti itu. Oke, next. Pernyataan permasalahan bagaimana prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam ini dapat diaktualisasikan dalam membimbing orang tua untuk membimbing orang tua dalam mendidik anak-anak di tengah lajunya perkembangan teknologi yang pesat, dan bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Nah, ini ada gap literaturnya. Di situ kesenjangan signifikan dalam literatur yang mengintegrasikan ya perspektif filsafat pendidikan Islam dengan dinamika parenting di era digital komputer kontemporer. Kemudian dari sudut pandang adaptasi teknologinya, kurangnya pemahaman tentang adaptasi orang tua Indonesia terutama terhadap teknologi dan dampaknya pada interaksi keluarga dalam konteks nilai-nilai Islam. Nah, model responsifnya seperti apa? Nah, di sini lihat kebutuhan akan model pendidikan karakter Islam yang responsif terhadap dinamika dunia digital dengan integrasi metode tradisional seperti itu. Oke, insight. Jadi insight-nya adalah penelitian sebelumnya ini belum membahas secara eksplisit gitu ya, membahas pembahasan strategi spesifik yang dapat diterapkan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam penggunaan media digital oleh anak-anak gitu ya. Ini terkait dengan pernyataan masalah. Oke, next. Tujuan penelitian. Jadi tujuan utama daripada penelitian ini yang pertama adalah menganalisis tantangan. Ini menganalisis tantangan pengasuhan di era digital itu seperti apa, secara komprehensif dan dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, formulasi kerangka. Formulasinya seperti apa? Merumuskan kerangka parenting Islam yang responsif, kemudian relevan untuk membentuk karakter religius anak, begitu ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan solusi kontekstual. Bagaimana solusi yang ditawarkan? Mengidentifikasi problematika spesifik dan menawarkan solusi kontekstual berbasis nilai-nilai Islam. Nah, ini tujuan utama. Ruang lingkupnya seperti apa? Analisis komprehensif prinsip parenting Islam postmodern, kemudian studi kasus praktek pengasuhan di Indonesia, kemudian integrasi nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang terakhir, terkait peran media pembelajaran inovatif. Inilah ruang lingkup daripada tujuan penelitian kita. Kemudian pembaharuan daripada penelitian ini, formulasi model manajemen strategis berbasis nilai-nilai keislaman
yang memperkuat identitas lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan adaptabilitas melalui inovasi berbasis teknologi Islam. Oke, next. Terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, ini konsep dinamis progresivisme. Bagaimana konsep dinamis progresivisme John Dewey yang memandang anak sebagai individu aktif relevan dengan praktek parenting dalam Islam di era digital. Kemudian terkait dengan integrasi nilai tradisionalnya seperti apa? Nah, ini pertanyaannya bagaimana integrasi nilai-nilai tradisional Islam dengan kemajuan zaman dapat memperkuat pendidikan karakter anak dalam menghadapi tantangan era digital. Nah, poin ketiga terkait dengan strategi adaptif orang tua. Seperti apa? Ya, strategi adaptif apa yang dapat diterapkan orang tua untuk membimbing anak-anak di tengah kompleksitas era digital berdasarkan filsafat pendidikan Islam. Oke, next terkait dengan tinjauan pustaka. Di sini ada tiga aspek yang saya tampilkan ya dari hasil penelitian kami. Pertama terkait dengan peran keluarga. Keluarga sebagai madrasah ula atau madrasatul ula atau sekolah pertama memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak melalui transmisi nilai-nilai Islam. Nah, dilihat dari dilihat dari Gen Z atau digital, generasi Gen Z memiliki kedalaman spiritual yang dangkal akibat paparan konten virtual instan gitu ya. Kemudian memerlukan model manajemen pembelajaran Islam transformatif. Nah, kemudian dilihat dari pendidikan karakter Islamnya. Pendidikan karakter berbasis Islam ya sangat penting seiring perubahan teknologi yang mempengaruhi interaksi, komunikasi, dan perilaku anak. Nah, kemudian kerangka teorinya interaksi nilai Islam dalam era digital. Di sini yang kami sajikan nilai amanah, adil, ihsan gitu ya. Nah, di sini meningkatkan adaptabilitas melalui inovasi berbasis teknologi Islam. Kemudian sinergi keluarga dan sekolah begitu ya. Artinya kolaborasi untuk mengatasi tantangan dan memastikan efektivitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, terkait literasi digital Islami. Jadi membentuk karakter Islam dengan pemahaman informasi digital secara cerdas seperti itu. Nah, inilah dasar tinjauan pustaka yang kami paparkan. Baik, next, metodologi penelitian. Nah, pendekatan penelitian kami menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan model konseptual pengasuhan Islam di era digital. Nah, sumber datanya dari jurnal ilmiah, buku akademik, Al-Quran dan hadis, kemudian dokumen penelitian seperti itu. Nah, alurnya di sini sudah saya paparkan. Yang pertama, identifikasi literatur, kemudian reduksi dan kategorisasi, kemudian analisis sistematik, kemudian sistematis model konseptual seperti itu. Nah, di sini juga ada teknik analisis datanya, reduksi data, ya kan, kemudian kategorisasi tema dan sintesis teori untuk membangun model konseptual tersebut. Nah, ini metodologi daripada penelitian yang kami lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya hasil penelitian. Nah, dari hasil literatur yang kami baca, kemudian kami analisis dan kami sajikan, hasil yang kami dapatkan adalah integrasi ya nilai-nilai fundamental pendidikan Islam dalam praktek pengasuhan modern mampu membentuk karakter anak yang religius, adaptif, dan moral. Nah, di sini hasil penelitian yang kami dapatkan pertama terkait dengan praktek keagamaan. Jadi ada 85% ya keluarga muslim itu sholat berjamaah rutin. Kemudian di sini ada 70% yang kami dapatkan untuk khusus ya, waktu khusus untuk belajar Al-Quran seperti itu. Nah, itu poin pertama. Kemudian terkait dengan bimbingan digitalnya. Nah, kami dapatkan hasil penelitian atau analisis yang kami lakukan pada jurnal-jurnal yang sudah kami baca, korelasi positif antara intensitas keterlibatan orang tua dalam membimbing pengetahuan digital dengan pemahaman anak terhadap etika digital Islam. Jadi di sini ada interaktif antara atau pendampingan orang tua yang aktif gitu ya untuk memahamkan batasan moral dalam teknologi itu seperti apa. Artinya pendampingan orang tua selalu dilakukan seperti itu terkait dengan bimbingan digital. Kemudian terkait dengan uswatul hasanah.
Jadi keteladanan perilaku orang tua menjadi uswatun hasanah ini terbukti efektif gitu ya, menumbuhkan pemahaman pendalaman tentang nilai-nilai moral dan etika. Jadi anak-anak memang lebih mudah ya Bapak Ibu melihat langsung seperti apa orang tuanya, mempraktekkan istilahnya seperti itu kesehariannya. Nah, ini lebih lebih cepat anak memahami itu. Jadi dari 3 aspek yang saya tampilkan dari hasil penelitian ini, inilah hasilnya. Nah, kemudian lanjut terkait dengan hasil penelitian saya, teknologi sebagai alat pembelajaran. Terkadang kita paradigma saat ini kita berpikir bahwasanya teknologi itu ancaman atau sebuah ancaman bagi anak-anak kita. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi teknologi digital itu bukan sebuah ancaman, tapi melainkan alat ya, alat strategis untuk memfasilitasi pembelajaran ya, terutama terkait dengan agama ya, gitu. Nah, apa yang ditampilkan di dalam media itu atau di dalam teknologi itu, kita bisa mengakses semua apapun yang ada di dalam apa namanya alat terkait dengan teknologi ini. Misalnya kayak gadget ya kan, teman-teman boleh mengakses secara cepat begitu ya terkait dengan video animasi kisah-kisah Nabi. Di situ kita bisa tunjukkan kepada anak kita, kemudian lagu-lagu yang bernuansa Islami, kemudian aplikasi-aplikasi ya terkait dengan pembelajaran Al-Quran interaktif itu banyak gitu ya, konten-konten edukatif Islam yang relevan seperti yang kita pagi tadi yang terkait dengan ayo kita kalau perlu konten-konten yang bagus yang kita tampilkan semua, kalau perlu bikin konten supaya konten-konten yang tidak baik itu bisa tersisihkan begitu. Nah, ini memang sangat sangat penting gitu. Artinya teknologi itu bukan sebuah ancaman tetapi sebuah strategi, alat ya, alat strategis yang untuk bisa memfasilitasi daripada pembelajaran anak-anak kita gitu. Kemudian dari hasil penelitian yang kami lakukan, di sini keberhasilan itu tergantung dari 3 pilar ini. Jadi keluarga, sekolah, dan komunitas. Jadi ketika ketiga pilar ini berkolaborasi menjadi faktor dominan, ya kan? Ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan tentang pembentukan karakternya anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Jadi inilah hasil penelitian yang kami lakukan begitu. Kemudian diskusi terkait dengan hasil penelitian ini, interpretasi hasil. Jadi temuan mengkonfirmasi bahwa keluarga muslim itu tetap memegang teguh praktek keagamaan meskipun menghadapi tantangan era digital. Kemudian perbandingan dengan studi lain, sejalan dengan penelitian Mufidah dan Nur Fadilah ya tentang praktek doa harian, kemudian membaca Al-Quran sebagai manifestasi keterlibatan keluarga dalam pendidikan Islam, kemudian memperkuat argumen Supriyadi tentang keluarga sebagai madrasah al-ulama. Nah, kemudian di sini saya tampilkan juga implikasi teoritis dan praktisnya, begitu ya. Nah, implikasi teoritisnya di sini penguatan kerangka konseptual parenting Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kemudian implikasi praktisnya panduan strategis bagi orang tua dan pendidik dalam mendampingi anak menghadapi tantangan teknologi digital. Nah, tantangan yang berhasil kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas, pertama terkait distraksi teknologi di atas, diatasi dengan pendampingan aktif dan diskusi interaktif. Kemudian kekurangan pengawasan diatasi dengan literasi digital dan etika digital Islami. Kemudian perubahan nilai sosial diatasi dengan apa? Diatasi dengan penguatan keteladanan atau uswatul hasanah seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Terkait dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil yang penelitian yang kami lakukan, jadi kami menilai bahwasanya paradigma parenting dalam filsafat pendidikan Islam perlu direkonstruksi ya agar lebih kontekstual dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai inti ajaran Islam. Jadi di sini saya sampaikan harus saya tampilkan di sini fondasi spiritual yang kuat itu kunci. Kemudian literasi digital Islam itu juga kunci. Kolaborasi triparty itu juga kunci. Artinya kolaborasi tripartit itu adalah keluarga, sekolah, dan komunitas atau lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan di rumah atau di sekolah gitu ya, atau di masyarakat begitu.
bahwa model pengasuhan interaktif ini dapat memperkuat fondasi spiritual, moral, sosial anak untuk menghadapi dunia modern secara bijak, sesuai dengan strategi parenting berbasis fitrah yang meningkatkan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini karena kemarin diminta tantangan dan rekomendasi, saya tampilkan di sini tantangan implikasinya, distraksi teknologi, kemudian kesenjangan akses, kapasitas pendidik. Ini yang menjadi sebuah tantangan ya ketika kita mengimplementasikan itu. Begitu. Kemudian rekomendasi strateginya seperti apa? Penguatan etika digital. Jadi keterlibatan orang tua dan guru itu perlu dalam penggunaan teknologi anak. Kemudian integrasi nilai Islam. Kemudian meningkatkan kapasitas dan literasi Al-Quran. Nah, ini tantangan dan rekomendasi yang kami berikan. Kemudian usulan ya kan, usulan penelitian masa depan ya Maaf, berdasarkan Ibu, kami ingatkan kembali untuk ya. waktu. Oke, baik. Ini terakhir dan ini refer ini mungkin teman-teman boleh silahkan dibaca nanti terkait dengan penelitian masa depan. Jadi harapannya penelitian-penelitian yang terbaru bisa memunculkan hal-hal yang baru gitu ya terkait dengan evaluasi efektivitas model integrasi nilai Islam dalam kurikulum digital, kemudian studi dampak parenting Islam terhadap perkembangan anak, sehingga riset-riset terbaru ini bisa apa ya, bisa membantu eh, pencegahan terkait dengan kemerosotan moral daripada anak-anak kita terkait dengan penggunaan teknologi yang luar biasa ini. Oke, baik. Selanjutnya referensi utama. Ini referensi yang kami tampilkan. Untuk lebih lengkapnya kami tampilkan di naskah penelitian kami, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.